Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Febi Anurijayasi selaku dosen pengampu mata kuliah praktik perbankan, dan saya Alvin Kusumawardani akan menjawab pertanyaan dari Ibu Febi Anurijayasi. Sebelumnya saya mohon izin, saya memegang teksnya ini hanya isi soal saja, tidak dengan jawabannya Ibu. Soal yang pertama, saya akan memilih menjadi seorang teller karena kata ibu hanya tellernya saja tanpa nasabah, jadi saya berbicara sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi, dengan saya Alvin KW. Ada yang bisa saya bantu ibu? Saya akan melakukan setor tunai. Setor tunai. Sebelumnya boleh saya minta tabungan serta uangnya ibu? Baik, saya akan cek terlebih dahulu, silahkan tunggu sebentar. Buku rekeningnya atas nama saudari Meisita Nurhadi, benar ibu, dengan setoran sebesar 2.800.000. Benar ibu, uangnya sesuai dan sudah saya bukukan di sini, silahkan dicek kembali ibu. Uangnya sudah sesuai. Mungkin ada yang bisa saya bantu kembali ibu. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ibu. Yang kedua, saya akan menjawab apa yang diinginkan oleh halayak umum ketika mendengar kata bank. Yang diinginkan oleh halayak umum ketika mendengar kata bank pastinya akan mempunyai keinginan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Mereka menginginkan bekerja di perusahaan tersebut karena mereka beranggapan kalau bekerja di suatu perusahaan perbankan, mereka beranggapan bahwa gajinya besar, yang kedua itu uangnya banyak, yang ketiga mudah mendapatkan pasangan karena sudah bekerja di perusahaan bank, yang keempat mempunyai jenjang karir yang bagus, dan yang kelima itu mempunyai lifestyle di masyarakat. Artinya begini, kalau misalkan orang bekerja di dunia perbankan, sudah pasti mereka beranggapan enak ya bekerja di perusahaan perbankan, sudah banyak uang, gajinya tinggi, terus setiap hari berpenampilan yang bagus, begitu. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kesuksesan sebagai seorang marketing perbankan? Sebelumnya, kita dari pengertian marketing sendiri, yaitu seseorang yang mempunyai tugas untuk mempromosikan atau mempromosikan atau menjual produk atau jasa-jasa perbankan kepada halayak umum. Tugas dari marketing ini mempengaruhi supaya nasabah itu mau ikut dengan perusahaan kita. Artinya marketing di sini yaitu seseorang yang akan menjadikan perusahaan itu sukses atau tidak. Untuk mencapai sukses atau tidaknya itu, seorang marketing harus mempunyai beberapa target, harus mencapai target tertentu. Cara mencapai target tertentu yaitu yang pertama harus mempunyai keterampilan dasar. Artinya begini, gak mungkin seorang marketing itu tidak mempunyai keterampilan dasar. Artinya keterampilan dasar itu harus selalu mempunyai inisiatif untuk mengembangkan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua itu harus mengetahui secara detail produk atau jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Tidak mungkin seorang marketing itu tidak tahu mengenai produk yang akan kita promosikan. Yang ketiga itu kita harus mempunyai titik fokus. Artinya begini, kalau kita sudah mau mengerjakan pekerjaan, artinya kita di bulan ini mempunyai target harus mempunyai target 5 per bulan, kita harus mencapai itu. Artinya kita harus fokus dalam mencari nasabah. Yang ketiga harus mempunyai artinya jaringan yang luas.
Jaringan yang luas di sini memperbanyak kenalan. Artinya dengan memperbanyak kenalan kita gampang untuk masuk ke dalam daerah tersebut. Seumpamanya saya asli Tanjung, tapi saya itu mempunyai kenalan di daerah kampus, artinya di Panglekur. Saya akan dengan adanya kenalan di Panglekur, saya akan mencoba mempromosikan yang ada di perusahaan saya itu kepada orang Panglekur. Seperti itu. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka arti dari kesuksesan seorang marketing yaitu mampu mempengaruhi atau mampu mengajak nasabah untuk bergabung di perusahaan kita. Artinya jika seorang marketing sudah mampu mengajak seorang nasabah untuk bergabung dengan perusahaan kita, artinya marketing tersebut sudah sukses dalam melaksanakan tugasnya. Begitu. Yang keempat, sebutkan kelemahan dan kekurangan seorang teller. Yang pertama, teller itu adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan untuk memasukkan atau mengakses akun-akun dari seorang nasabah, baik itu menarik uang atau melakukan penyimpanan uang. Kebaikan dari seorang teller yaitu kelebihan dari seorang teller yaitu pastinya mempunyai penampilan yang lebih mapan, terus mempunyai mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai perhitungan suatu uang, serta lebih dihormati oleh karyawan-karyawan yang lain. Sedangkan kelemahan dari seorang teller yaitu pada saat salah menginputkan data. Artinya begini, saat teller sudah salah dalam melakukan penginputan saldo, maka kesalahan murni dan resikonya akan ditanggung oleh si teller. Jadi jalan satu-satunya teller itu harus teliti dalam memasukkan akun saldo milik nasabah. Terus yang kedua, kelemahan mengenai customer service, artinya CS, yaitu CS sendiri yaitu kegiatan untuk melakukan pelayanan kepada nasabah yang baik itu yang bermasalah ataupun tidak. Kelemahan dari CS yaitu yang pertama, sering diomeli oleh klien. Meskipun klien yang salah, kita tetap diomeli. Yang kedua, harus selalu tersenyum meskipun keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya begini, kadang ada klien yang selalu menyalahkan seorang customer service. Jadi customer service harus selalu tersenyum seakan-akan tidak ada masalah. Yang ketiga, dari kelemahan dari customer service mungkin hanya itu saja. Yang kekurangannya yaitu kelebihan dari customer service yaitu kita bisa kebal dengan omelan daripada klien. Yang kedua, kita itu bisa pintar dalam membolak-balikkan fakta. Artinya setiap hari kan kita sudah dihadapkan dengan nasabah yang berbeda-beda. Jadi dengan adanya omelan dari nasabah, kita bisa membolak-balikkan fakta, dan yang selanjutnya kita itu bisa mengetahui psikolog manusia tanpa kita belajar psikolog sebelumnya. Dan kelebihan dari customer service selanjutnya yaitu dengan memahami psikolog manusia masing-masing manusia, bisa digunakan untuk kita untuk
untuk artinya kita untuk bekerja di jenjang yang lebih tinggi itu kita bisa paham mengenai psikolog manusia itu tersendiri. Yang ketiga, satpam. Satpam yaitu tugasnya menjaga keamanan. Artinya jika satpam kelebihan dari satpam yaitu bagi perusahaan yaitu menjaga keamanan dari suatu perusahaan, serta jika ada nasabah yang datang, itu tugas dari satpam untuk membantu nasabah yang datang. Mungkin ada keluhan atau ada yang tidak dimengerti dari seorang nasabah, bisa dibantu oleh satpam. Dan tugasnya itu seperti membukakan pintu, mengarahkan supaya mengisi slip-slip pembayarannya, seperti itu. Kekurangan dari satpam yaitu saat satpam lalai terhadap tugasnya, maka dapat dikatakan satpam tidak bekerja secara efisien dalam pekerjaannya. Saat satpam lalai, maka keamanan dari perusahaan akan zona merah, maksudnya tidak akan aman lagi. Jika seumpamanya terjadi perampokan, maka nyawa satpam menjadi taruhannya. Yang keenam, di dalam tugas pencarian nasabah, hal apa saja yang menjadi kesulitan, tantangan, dan kesempatan bagus bagi kalian? Dalam tugas yang kemarin, saya mencoba mencari nasabah. Kesulitan dan tantangannya, yang pertama, masyarakat di sini itu kan belum tahu perbankan itu seperti apa. Jadi saya itu harus menjelaskan lebih detail kepada masyarakat di sini. Artinya masyarakat bisa dikatakan sebagai masyarakat awam. Masyarakat belum bisa mengetahui apa itu perbankan, manfaatnya itu apa, perbankan syariah itu apa. Jadi saya harus menjelaskan secara detail. Setelah saya menjelaskan secara detail, ada yang paham dan ada yang tidak paham. Yang paham bisa langsung ada yang mengikuti saya sebagai nasabah yang kemarin tugas dari Bu Febi, dan yang tidak hanya diam saja. Saat meminta KTP, mereka itu takut KTP-nya itu data dari identitasnya itu digunakan sebagai mungkin dibobol atau apa gitu. Ada yang tidak mau. Itu kesulitan dan tantangannya. Sedangkan kesempatan yang bagus bagi saya, kesempatan bagusnya bisa dijadikan sebagai pengalaman saya untuk kedepannya. Artinya saya kan di bidang perbankan, mungkin setelah KPM ada magang di suatu perusahaan tertentu, bisa dijadikan sebagai pengalaman buat saya dan bisa mengetahui karakter masing-masing manusia, seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kelima. Sebelumnya mohon maaf Ibu, pertanyaannya terselip jadi tidak dijawab. Hal apa saja yang perlu ditonjolkan? Yaitu yang pertama, kedisiplinan waktu. Seorang teller, customer service maupun satpam harus mempunyai kedisiplinan yang lebih daripada karyawan lain. Masa iya seorang teller terlambat? Kan tidak mungkin. Soalnya teller, satpam serta customer service merupakan garda yang paling terdepan dalam suatu perbankan syariah. Yang kedua, penampilan harus rapi, harus sopan, serta tidak memalukan. Maksudnya begini, masa iya seorang teller, customer service serta satpam tidak berpenampilan rapi? Kan tidak mungkin. Yang selanjutnya, setelah disiplin waktu, pelayanannya kita harus ramah dalam menghadapi seorang nasabah.
serta kita itu mempunyai sikap yang lebih ramah daripada karyawan